Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, para kamuda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Bulan Maria dan Bulan Katekese Liturgi 2020 hari ke-21. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dengan tema renungan pengantar misa itu singkat. Pada suatu misa kudus hari Minggu, ada seorang imam yang memberi pengantar misa selama 10 menit. Umat gelisah, apalagi mereka sudah berdiri sejak nyanyian pembuka dimulai hingga salam. Tiba-tiba ada seorang bapak yang sudah lanjut usia jatuh terduduk karena kecapean berdiri. Mereka yang duduk di sekitarnya menjadi sibuk menolong bapak itu. Sementara imamnya seperti tidak tahu bahwa seluruh umat sangat gelisah dibuatnya. Salah satu praktek di banyak tempat oleh banyak pastor atau imam adalah memberikan pengantar misa yang terlalu panjang dan bahkan sudah menjadi homili pertama. Padahal norma liturgi gereja jelas sekali menyebutkan bahwa sesudah tanda salib dan salam, imam dapat memberikan pengantar sangat singkat kepada umat tentang misa yang akan dirayakan. PUMR 50. Dalam pengantar awal ini cukup disampaikan tema atau misteri iman yang dirayakan pada misa tersebut. Selain itu, juga dapat dibacakan intensi atau ujung misa. Tentu, apabila ada begitu banyak intensi, seperti misa tanggal 2 November, intensi misa dapat dibacakan oleh petugas sebelum misa dimulai. Selanjutnya, pengantar misa berisi ajakan untuk masuk dalam keheningan penelitian batin yang dilanjutkan dengan pernyataan tobat. Pengantar misa perlu disampaikan secara singkat, padat, dan sesuai tema, tidak berdele-dele, sehingga umat memahami pesan misa yang akan dirayakan. Prinsip ini juga perlu diperhatikan oleh para prodiakon yang memimpin ibadat lingkungan. Pada saat pengantar ini tidak perlu dibahas bacaan yang akan diadakan. Tempat renungan atas bacaan misa jelas ada di bagian homili atau khotbah. Dari pengamatan, pengantar yang panjang oleh seorang imam sering disebabkan karena dia menyinggung bacaan yang akan dibacakan. Kalau begitu, imam itu harus menguraikan konteksnya dan seterusnya, sehingga akibatnya pengantar menjadi panjang. Bapak, Ibu, para kaum muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus, menurut norma liturgi gereja dalam pedoman umum Misale Romawi artikel 50 disebutkan bahwa sesudah tanda salib dan salam, imam dapat memberikan pengantar misa sangat singkat kepada umat tentang misa yang akan dirayakan. Pada bacaan renungan hari ini, kita semua, baik imam, para prodiakon, dan pemimpin ibadat, diingatkan untuk memberikan pengantar misa atau pengantar ibadat dengan jelas, singkat, padat, dan tidak berdele-dele. Selain itu, dapat juga dibacakan intensi atau ujung. Tetapi kalau intensinya banyak sekali, seperti misa arwah pada bulan November, intensinya dibacakan sebelum misa. Atau jika misa online yang ada intensi atau ujungnya,
ditulis dan ditayangkan sebelum misa dimulai. Dengan pengantar misa atau pengantar ibadat yang singkat, diharapkan umat bisa memahami pesan misa atau ibadat yang akan dirayakan tersebut. Bisa kusuk, fokus, dan tidak gelisah, atau bahkan kelisian, bahkan menggerutu. Pengantar misa atau pengantar ibadat bisa juga merupakan ajakan untuk masuk pada keheningan penelitian batin yang dilanjutkan pernyataan tobat. Bapak, Ibu, para kaum muda serta anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita merenungkan apakah kita sudah melaksanakan apa yang tersurat dan tersirat dalam bacaan renungan hari ini. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Jika belum, mari kita memulai untuk melakukannya. Demikianlah renungan hari ini. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam